Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa mempresentasikan artikel dari Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adriansyah dengan NIM D1B1210060 dari kelas A. Mata kuliah Pertanian Berkelanjutan dari dosen Dr. Ranyus Laude Muhammad Harjoni Kilowasit SP MSI. Pembahasannya ada 4, yaitu yang pertama keberlanjutan pertanian, konsep, prinsip, dan bukti. Yang kedua revolusi hijau, dampak, batasan, dan jalan ke depan. Yang ketiga revolusi industri 4.0 PS pertanian dalam pengembangan masa depan untuk UKM. Dan yang terakhir dari pertanian cerdas menuju pertanian 5.0. Keberlanjutan pertanian, konsep, prinsip, dan bukti. Kata kunci pada artikel pertama itu yaitu kenaikan produksi, keberlanjutan, produktivitas, negara berkembang, produksi pangan, negara industri, produksi pertanian, keberlanjutan pertanian, dan produksi pangan. Meskipun kemajuan besar dalam produktivitas pertanian dalam setengah abad terakhir dengan produktivitas tanaman dan ternak yang sangat didorong oleh peningkatan penggunaan pupuk, air irigasi, mesin pertanian, pestisida, dan tanah, terlalu optimis untuk mengonsumsi bahwa hubungan ini akan tetap linear di masa depan. Prinsip-prinsip ini membantu membangun modal penting bagi sistem pertanian, alam, sosial, manusia, fisik, dan modal. Tantangan signifikan bagaimanapun tetap ada untuk pengembangan kebijakan nasional dan internasional untuk mendukung kemunculan yang lebih luas dari bentuk produksi pertanian yang lebih berkelanjutan di negara industri dan negara berkembang. Saat ini kekhawatiran tentang keberlanjutan berpusat pada kebutuhan untuk mengembangkan teknologi dan praktik pertanian yang pertama tidak memiliki dampak kerugian terhadap lingkungan karena lingkungan merupakan aset penting untuk pertanian. Yang kedua dapat diakses oleh dan efektif bagi petani, dan yang terakhir mengarah pada peningkatan produktivitas pangan dan memiliki efek samping yang positif pada barang dan jasa lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir terjadi pertumbuhan luar biasa dalam produksi pertanian dengan peningkatan produksi pangan di seluruh dunia sejak awal tahun 1960-an. Pendapatan yang meningkat juga berarti bahwa masyarakat akan memiliki daya beli yang lebih besar dan hal ini akan meningkatkan permintaan dan makanan. Artikel kedua kata kuncinya pertanian tanaman, periode produktivitas, perbaikan pangan, negara, penelitian, dampak, investasi. GR pertama, difusi dan dampak perbaikan genetik tanaman, dampak positif pada pengentasan kemiskinan dan penurunan harga pangan sebagai besar didorong oleh perbaikan plasma nutfah tanaman di pusat-pusat CGI air yang kemudian dialihkan ke program pertanian nasional untuk adaptasi dan diseminasi. Dampak terhadap produktivitas dan harga pangan, perbaikan genetik tanaman sebagai besar difokuskan pada produktivitas varietas unggul, tetapi penurunan waktu hingga dewasa juga merupakan peningkatan penting bagi banyak tanaman yang memungkinkan peningkatan investasi tanaman. Artikel ketiga, revolusi industri 4.0 PS pertanian dalam pengembangan masa depan untuk UKM. Kata kuncinya industri pertanian, revolusi teknologi, rantai pasokan, proses revolusi industri, sektor rantai pasokan pertanian, sektor industri. Oleh karena itu, artikel ini membahas bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai sektor industri dan pertanian dengan cara yang berbeda. Namun demikian, industri pengolahan rantai pasokan dengan kuat berdasarkan metode kuantitatif dibandingkan dengan pertanian. Solusi teknologi memberikan pengaruh yang signifikan untuk mengubah tantangan manajemen rantai pasokan pertanian menjadi peluang.
Saat itu, kemampuan untuk menetapkan data di sepanjang rantai pasokan pertanian akan terbukti sangat diperlukan untuk revolusi yang bermakna dan proses pertanian menuju pertanian selama periode industri 4.0. Dengan revolusi 4.0, tantangan adalah memikirkan kembali konsep rantai pasokan saat ini di berbagai sektor dan proses yang dapat dikelola baik secara internal, misal interaksi proses vertikal maupun eksternal. Interaksi proses horizontal bekerja sama dengan mitra eksternal di sepanjang rantai pasokan seperti petani, grosi, dan pengecar. Sehingga dari sektor industri telah berkembang dari waktu ke waktu mulai dari revolusi industri pertama hingga saat ini. Namun demikian, fokus pada artikel ini membahas mengenai perbandingan revolusi industri dengan sektor primer, melihat apakah pertanian sudah mampu mengikutkan perkembangan zaman. Dalam hal ini, virtualisasi rantai pasokan agropangan membentuk memahami proses pertanian saat ini dan di seluruh dengan teknologi baru. Artikel keempat atau yang terakhir dari pertanian cerdas menuju pertanian 5.0. Kata kuncinya pertanian, teknologi petani, peningkatan lapangan, tanaman, manajemen, dan manajemen data. Kemajuan manajemen data saat ini membuat pertanian cerdas tumbuh secara eksternal Indonesia karena telah menjadi elemen kunci dalam pertanian modern untuk membentuk proses desain dalam mengembangkan keputusan kritis. Artikel ini mengulas status terkini dari sistem manajemen pertanian tingkat keberlanjutan dengan meninjau kembali setiap langkah penting mulai dari ekuasi data di ladang tanaman hingga penerapan tingkat variabel sehingga petani dapat membuat keputusan yang optimal untuk menghemat uang sambil melindungi lingkungan dan mengubah cara makan akan diproduksi untuk secara keberlanjutan sesuai dengan pertumbuhan populasi yang akan datang. Pertanian 4.0 data besar sistem informasi manajemen pertanian disebutkan teknik tingkat pendahuluan sektor pertanian sedang mengalami transformasi yang didorong oleh teknologi baru. Juga ketika mempertimbangkan lingkungan teknologi baru semakin banyak diterapkan di peternakan untuk manajemen keberlanjutan produksi pertanian. Saat ini penetapan teknologi baru ini tantangan untuk mengambil data dari tanaman adalah menghasilkan sesuai koheren dengan berharga karena data itu sendiri tak berguna hanya angka atau gambar. Jumlah data yang terus bertambah tersedia untuk manajemen laporan mengharuskan penerapan beberapa jenis proses otomatis untuk mengakses informasi operasi dari data massal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk hari saya membawa satu hadis yaitu la'ala qabalah qawala wa al-amalah. Artinya berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal atau beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nuhun wal qala wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.